pada sekolah minggu pada sore hari ini, walaupun cuma via online, kakak percaya tidak melunturkan semangat adik-adik di rumah untuk beribadah. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan pujian Bapakku dan Allah. Kau
Tuhan, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan sore hari ini ya Tuhan, kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, biarlah kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah masih ingat nggak kalau kakak-kakak guru-guru sekolah minggu kalau bilang puji Tuhan, adik-adik harus jawab apa? Masih ingat nggak? Begitu, kalau kakak bilang puji Tuhan, adik harus jawab haleluya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Adik-adik tahu nggak berapa kali kita harus memaafkan sesama kita? Ada yang tahu nggak berapa kali? Ayo, kan ada lagunya, kasih itu memaafkan. Terus berapa kali kita harus memaafkan? Kakak-kakak yang sini tahu nggak? Berapa kali kita harus memaafkan? 70 kali, 7 kali kita harus memaafkan. Nah, sebab itu, kalau adik-adik sudah siap memuji Tuhan, kakak undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan pujian. Kasih itu memaafkan. Pakai gerakannya ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak mengenal, kasih tak kesalahan orang, kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, di dalam
saatnya pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Kita angkat pujian, lingkupiku dengan sayapmu. memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan kami naik ke hadapan Tuhan sebagai dupa yang berbuah harum ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, pada sore hari ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kau berkati Tuhan guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan, biarlah berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, mau baik keras maupun lembut firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman menjadi kekuatan, menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami selesaikan
ujian dan penyebab kami pada sore hari ini, dan kami serahkan jalannya firman Tuhan ke tangan-Mu, dan kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, silakan duduk adik-adik. Adik, apa kabar semuanya yang di rumah? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Sore hari ini kita mau belajar soal firman Tuhan. Tahu nggak sih firman itu gunanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Firman Tuhan ini nih, ini apa sih gunanya? Ini tuh nggak cuman kayak buku yang dibaca. No, enggak. Firman Tuhan itu banyak sekali manfaatnya. Nah, kita mau belajar nih. Nah, tapi tunggu dulu nih. Kakak ada tiga gelas warna-warni. Warnanya orange. Ini warnanya hitam kecoklat-coklatan. Dan ini air putih. Nah, buat apa ya Kak ya? Kita mau rasain dulu ya. Kakak mau rasain rasa yang orange dulu deh. Ada yang tahu nggak ini apa? Ayo, apa? Kakak rasain dulu ya. Asem. Ini rasanya asem. Oh, ini rasa jeruk adik-adik. Terus kakak mau coba rasanya ini. Kalau ini semuanya pasti tahu ini apa. Ini apa? Air putih. Ya, kakak juga mau rasain air putih. Enak karena kakak suka air putih. Nah, yang ini nih. Apa ini? Yang ini kakak juga rasain ya. Pahit. Yang ini kopi pahit. Nah, apa sih Kak? Kakak mau ngapain sih rasain minum-minuman ini? Nah, di sini kakak mau menjelaskan, kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Kita mau buka dulu di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Dari ayat 15 deh. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 kakak bacain ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di sini kita mau belajar firman Tuhan itu sama seperti minuman yang kakak minum tadi adik-adik loh. Apa hubungannya Kak? Nih, pertama firman Tuhan tadi apa? Firman Tuhan tadi bisa kadang-kadang seperti ini nih. Rasanya asam-asam manis. Firman Tuhan itu kadang seperti ini adik-adik. Asam-asam manis. Kadang-kadang memberi semangat. Bener gak? Firman Tuhan itu memberi kita semangat di saat kita capek, lelah, putus asa. Itulah gunanya firman Tuhan. Dan yang kedua, seperti firman Tuhan itu kadang-kadang seperti kopi adik-adik. Pahit. Artinya kadang-kadang firman Tuhan itu mengajar kita, menegur kita kalau kita salah, kalau kita hidup kita nggak benar, entah dalam pergaulan kita, atau kadang kita ngomong kita salah, kita suka marah-marah, atau kita suka benci sama orang, atau kesel. Nah, firman Tuhan gunanya menegur kita juga. Kan ya Kak bilang firman itu terkadang kayak kopi pahit. Apa? Menegur kita, menghajar kita,
mengingatkan kita kalau kita harus hidup benar, kita harus mengikuti firman Tuhan. Kita harus belajar untuk melakukan hal-hal yang benar, walaupun nggak gampang. Kakak pun juga masih terus belajar, adik-adik. Nah, dan juga firman Tuhan itu seperti kadang-kadang seperti air putih. Air putih yang menyegarkan kita juga. Firman Tuhan itu bisa mengajar kita, bisa menegur kita, mengingatkan kita. Dan yang paling penting, firman Tuhan itu baik untuk kehidupan kita. Nah, untuk mengajar itu seperti apa sih, Kak? Memberi tuntunan kepada kita. Banyak hal-hal yang kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi setelah kita mempelajari firman Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, di situ Tuhan memberi kita hikmat, pengetahuan. Oh, firman Tuhan itu maksudnya seperti ini ya. Oh, kehidupan kita tuh seperti ini ya. Yang kita alami, oh ternyata apa yang kita alami itu seperti ini, maunya seperti ini gitu. Yang kedua, yang kakak bilang tadi, menyatakan kesalahan. Nah, kadang-kadang kalau kita dengar firman, oh ternyata kita salah. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini tuh Tuhan nggak suka, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang yang suka marah, yang suka tersinggung kalau dikoreksi firman Tuhan. Padahal tujuannya untuk mengoreksi kita. Kita salah bukannya kita minta ampun sama Tuhan, bukannya kita harus bersyukur sama Tuhan. Malah kadang-kadang orang bisa menjadi jengkel, menjadi kesel, menjadi marah karena tahu dia salah. Tapi itu salah, itu nggak boleh. Ketika firman Tuhan mengoreksi kita, oh ternyata Tuhan masih sayang loh sama kita. Kalau ternyata kita masih merasa, wah firman itu untuk aku loh, firman itu pas banget buat aku memang salah. Kita harus bersyukur, berarti Tuhan masih mengingatkan kita. Jadi kalau ada firman Tuhan yang menegur kita, ya kita harus sadar, kita harus minta ampun sama Tuhan, dan sekaligus kita harus bersyukur, berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan masih mengingatkan kita. Bayangin nggak kalau Tuhan nggak mau mengingatkan kita, tiba-tiba Tuhan cuek, Tuhan nggak peduli sama kita, kita salah, tiba-tiba kita bisa kena hukuman, adik-adik. Tapi bersyukurlah kita kalau Tuhan masih mengingatkan kita, masih menegur kita lewat firman Tuhan. Nah, yang ketiga, firman Tuhan juga memperbaiki kelakuan kita. Kita yang salah diperbaiki jadi benar, yang belum tahu jadi tahu, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, firman Tuhan juga mendidik kita dalam kebenaran. Kayak orang sekolah, semuanya kalau masuk sekolah itu kan nggak gampang ya, harus ngerjain PR, harus ngerjain soal, bahkan harus ujian. Semuanya kalau mau naik level, mau naik kelas pasti harus ujian kan, lomba pun harus ada ujiannya. Sama kayak hidup kita pengen bener, terus ada ujiannya. Karena itu kita perlu firman, agar firman ini membawa kita, mendidik kita selalu berproses setiap hari menuju kepada kebenaran. Nah, kita mau baca lagi di dalam Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 97. Nah, nih Daud berkata, Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, siapa di sini yang mau suka merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap detik? Ayo, kakak juga masih belajar, karena kakak juga belum bener-bener yang full. Kadang-kadang masih ya baca, cuman kadang-kadang kurang, adik-adik, kurang banyak mempelajari firman Tuhan. Makanya kita mulai sekarang kita harus lebih semangat lagi untuk cinta firman Tuhan, untuk rajin membaca firman Tuhan,
Karena lewat firman ini berkuasa sekali loh adik-adik, menguatkan kita, menghibur kita. Apa yang kita cari itu ada di firman Tuhan. Tuhan bisa kasih semuanya. Nah, kita mau baca lagi di dalam, apa sih keuntungannya kita kalau kita melekat kepada Tuhan dan kita selalu mau merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, dan tentu saja melakukannya di dalam hidup kita. Keuntungannya apa? Apa sih Kak? Emang ada untungnya Kak? Ada adik-adik. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Nih, kita baca ya. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ini adalah keuntungan orang yang mencintai firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, keuntungannya apa Kak? Keuntungannya Tuhan berjanji kalau kita melekat sama Tuhan, kita rajin-rajin merenungkan firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kita, apapun yang kita buat itu berhasil, diberkati Tuhan adik-adik. Wah, kalau misalnya kita belajar, kita sekolah, kita benar-benar cinta Tuhan, merenungkan firman itu, dan tentu saja juga harus belajar adik-adik, berdoa, belajar, Tuhan akan membuat kita berhasil. Nah Kak, kalau kita nggak merenungkan firman, nggak berdoa, nggak belajar, berhasil nggak? Bisa jawab sendirilah jawabannya, nggak bisa. Jadi keuntungannya tadi banyak sebenarnya adik-adik, nggak cuma kehidupan kita berhasil, tapi Tuhan memberkati kita, terus Tuhan menguatkan kehidupan kita, Tuhan memberkati kesehatan kita, apapun yang kita butuhkan ada di dalam Tuhan. Makanya adik-adik jangan malas membaca firman Tuhan. Oke? Kakak juga masih terus belajar, kita sama-sama belajar untuk mencintai firman Tuhan, cintai Tuhan lebih dari apapun. Oke, demikian firman Tuhan sore hari ini adik-adik. Bila kita sama-sama belajar untuk lebih mencintai firman Tuhan, jangan cuma lihat HP doang adik-adik, tapi firman Tuhan. Karena ada saatnya nanti kita nggak bisa loh menikmati firman Tuhan, kita nggak bisa baca firman Tuhan. Makanya selagi masih kita ada kesempatan, mari kita berlomba-lomba, bersemangat untuk mencintai firman Tuhan. Oke, kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kami mendapat pelajaran yang baru dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami lebih mencintai firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang benar-benar mencintai firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang sia-sia ketika kami mencintai-Mu, ketika kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami, Tuhan sudah menyediakan semuanya Tuhan Yesus. Bila firman-Mu sore hari ini tertanam dalam hati kami Tuhan, agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus mengenal Engkau secara pribadi, mengenal Engkau melewati firman-Mu Tuhan Yesus. Karena firman-Mu yang membawa kami untuk semakin kuat di dalam kehidupan kami, untuk semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan Yesus, dari yang terkecil sampai terbesar Tuhan. Berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, terlebih juga Tuhan, tolong tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit atau virus apapun yang berusaha mengganggu kami, mencoba kami Tuhan Yesus, agar kami bisa jatuh dan lemah dan sakit Tuhan. Kami percaya Engkau menjagai kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang ajaib seperti-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup Tuhan Yesus firman Tuhan pada saat sore hari ini, dan kami sangat bersyukur kami masih bisa menikmati firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat beraktivitas,
tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.